Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Dewi. Hari ini tentunya kalian sudah siap untuk belajar bukan? Nah, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya, supaya kita sehat selalu dan dimudahkan dalam belajar. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Amin. Baiklah anak-anak, di tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, kita akan belajar 1. Pola irama sederhana. 2. Benda-benda di sekitar kita. Yang ketiga, perkalian sebagai penjumlahan berulang. Oke anak-anak, mari kita mulai saja materi yang pertama, yaitu pola irama sederhana. Tetapi sebelum kita mulai, supaya lebih semangat, kita nyanyi dulu yuk lagu ciptaan A.T. Mahmud yang berjudul Berdayung. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, anak-anak, kita sudah bernyanyi bersama bukan? Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi yang beraturan dari mulut kita. Nah, mari kita simak penjelasannya. Bunyi yang beraturan disebut nada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya adalah ketukan. Nada 2 ketuk ada 1 titik di belakang angkanya. Contoh, nada 5 atau sol. Jika diberi titik 1 di belakang angkanya, maka menjadi 2 ketuk. Jadi nada sol 2 ketuk. Kemudian nada 1 ketuk tidak ada titik di belakang angkanya. Contoh, sol, re, mi. 5, 2, 3. Masing-masing tidak mempunyai tanda titik di belakang angkanya. Sehingga ketiga nada tersebut ketukannya adalah 1 atau 1 ketuk. Selain itu, lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat dan tekanan lemah
disebut dinamika. Perhatikan tanda dinamikanya pada nyanyian lagu Berdayung. Tanda garis merah berarti lagu dinyanyikan keras. Tanda garis biru bergelombang berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Coba kalian perhatikan lagu Berdayung. Baris pertama tidak ada tanda, maka lagu tersebut dinyanyikan biasa. Lajulah perahuku, laju. Nah, kemudian baris kedua ada tanda garis biru bergelombang. Lagu dinyanyikan dengan lembut. Meluncur di air biru. Kemudian baris ketiga tidak ada tanda, maka dinyanyikan biasa. Lajulah perahuku, laju. Kemudian baris keempat ada tanda garis merah di atasnya. Artinya lagu dinyanyikan dengan keras. Ke tempat yang aku tuju. Nah, anak-anak, bagaimana? Mudah bukan? Tentunya kalian bisa mencobanya di rumah. Anak-anak, bagaimana dengan lagunya? Bagus dan mudah bukan? Kalian bisa mencobanya di rumah bersama adik dan orang tua kalian. Nah, di materi yang kedua kita akan membahas benda-benda di sekitar kita. Ya, perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah benda. Bentuknya segi 4. Benda ini digunakan untuk menulis sesuatu. Benda ini juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya, bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Benda apakah ini? Yuk kita jawab pertanyaan dengan tulisan tegak bersambung. 1. Benda apakah yang dimaksud? Benda yang dimaksud adalah kertas. 2. Apakah kamu mempunyai benda tersebut? Ya, saya punya benda tersebut. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah segi 4. Apa kegunaannya? Kegunaannya adalah bisa digunakan untuk menulis sesuatu dan dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Misalnya, bentuk perahu, bentuk pesawat, dan lain sebagainya. Anak-anak, Bu Dewi punya bacaan yang dapat menambah pengetahuan kita. Yuk kita baca dengan intonasi dan lafal yang tepat. Membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lafal adalah cara orang mengucapkan bunyi bahasa. Intonasi adalah nada dan tekanan pada kalimat yang diucapkan. Bacaan tersebut mari kita baca bersama-sama. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam, ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas
jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Kata-kata dalam bacaan tadi yang mempunyai makna yaitu 1. Halus, maknanya licin, lembut, atau tidak kasar. 2. Kasar, maknanya kesat atau tidak halus. 3. Basah, maknanya mengandung air. 4. Tetap, maknanya tidak berubah keadaan atau bentuknya. 5. Berubah, maknanya berbeda dari semula. Untuk menguji pemahaman kalian, yuk kita coba kerjakan dari buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, halaman 23. Anak-anak, sekarang kita melakukan percobaan yuk. Ayo mencoba. Nah, terlebih dahulu kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama adalah kertas. Yang kedua adalah batu. Yang ketiga adalah piring. Dan yang keempat adalah gelas. Nah, anak-anak, setelah tadi kita menyiapkan alatnya, apa tadi alat dan bahannya? Ya, yang pertama kertas. Kemudian yang kedua adalah batu. Yang ketiga adalah piring. Dan yang keempat adalah gelas. Nah, kemudian cara kerjanya, yang pertama, letakkan kertas di lantai atau di atas meja. Nah, kalian perhatikan bentuk dan besarnya. Kemudian yang kedua, ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang dapat kamu lihat? Berubah bentuknya? Coba, berubah atau tidak? Nih, kalian bisa menjawab bukan? Kemudian yang ketiga, ambil batu dan letakkan di atas meja. Nih batu diletakkan di atas meja. Amati bentuk batu tersebut. Ada perubahan atau tidak? Kalian pasti bisa menjawabnya. Tentu tidak, bukan? Nah, kemudian yang keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Nah, ada perubahan atau tidak? Bentuk maupun ukurannya? Kalian pasti juga sudah dapat menjawabnya. Tentu tidak berubah, bukan? Nah, berdasarkan kegiatan ini, tentunya kalian dapat menyimpulkannya. Kesimpulannya yaitu, Oke anak-anak, kesimpulannya adalah 1. Kertas dan batu tidak berubah bentuk maupun besarnya ketika dipindahkan kemanapun. 2. Kertas dan batu adalah benda padat. 3. Sifat benda padat adalah bentuk dan besarnya akan selalu tetap atau tidak berubah meskipun dipindahkan kemanapun. anak-anak, sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu perkalian merupakan penjumlahan berulang. Contoh, ada 3 kelompok bola. 1, 2, 3. Masing-masing kelompok berisi 2 bola, sehingga dapat kita tuliskan 2 ditambah 2 ditambah 2. Bentuk perkaliannya adalah, ada berapa tadi kelompok bola? Ada 3. Nah, 3 kelompok tadi kita tuliskan 3 dikali dengan masing-masing kelompok terdiri dari 2 bola. Sehingga 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Contoh yang kedua,
Udin meletakkan kerikil pada 6 lubang pada permainan congklak. Setiap lubang diisi 5 kerikil. Pertanyaannya, tulislah kalimat matematikanya. Tadi ada 6 lubang dalam permainan congklak. Maka kita tulis 6. Kemudian setiap lubangnya diisi 5 kerikil. Jadi, kalimat matematikanya adalah 6 lubang dikali dengan 5 kerikil, yaitu 6 dikali 5. Yang B, tentukan hasilnya. 6 dikali 5, artinya 6 lubang masing-masing berisi 5. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5, jadi 5-nya ada 6 ya anak-anak, sama dengan 30. Nah, bagaimana anak-anak matematikanya? Mudah bukan? Tentu kalian bisa. Yuk kita berlatih dari buku tema 2 subtema 1 pembelajaran 3 halaman 25 sampai 26. Selesai sudah materi pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, semoga kalian bisa mengikutinya dan menambah pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.